Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya Yana Adila sebagai moderator dan Nadia Ramadhani sebagai pembaca materi. Dipersilahkan kepada Nadia untuk membacakan materinya. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NIM 21129079. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang besaran. Besaran dalam fisika diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan. Setiap besaran fisika dapat terukur dengan pengukuran langsung maupun tidak langsung atau digolongkan ke dalam angka-angka. Besaran mungkin saja berbeda jenis dengan besaran lainnya, maka ditetapkanlah suatu satuan untuk tiap besaran. Satuan adalah keterangan terhadap nilai dari besaran yang diukur. Satuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional. Syarat satuan baku yaitu bersifat tetap atau konstan dan internasional, serta mudah ditiru setiap orang yang memerlukannya. Satuan baku dikelompokkan dalam dua sistem, yaitu yang pertama adalah sistem MKS atau meter per meter kilogram sekon, atau disebut juga dengan sistem internasional atau SI. Dan merupakan satuan standar yang disimpan di Sèvres dekat kota Paris. Yang kedua adalah sistem CGS atau sentimeter, gram, dan sekon, disebut juga satuan Gaussian. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang diakui secara internasional atau hanya digunakan di daerah tertentu saja. Contohnya jengkal, hasta, depa, dan lain-lain. Yang kedua, kita masuk pada materi besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu untuk menetapkan satuan-satuan besaran yang lainnya. Pembagian besaran pokok ada 7 bagian. Yang pertama adalah panjang. Besaran pokok panjang, satuan dalam sistem MKS-nya adalah meter, sedangkan dalam sistem CGS adalah sentimeter, dan alat ukurnya rolmeter, meteran, jangka sorong, mikrometer, sekrup. Yang kedua adalah massa. Dalam satuan MKS, massa dilambangkan dengan kilogram, dan pada CGS dilambangkan dengan gram. Alat ukur yang digunakan adalah neraca 1 lengan, 2 lengan, 3 lengan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah waktu. Waktu dalam sistem MKS atau standar internasional dilambangkan dengan sekon. Dan sedangkan di CGS juga dilambangkan dengan sekon. Alat ukur yang digunakan adalah jam tangan, digital stopwatch, jam atom, dan lain-lain. Yang keempat adalah suhu. Suhu dalam satuan sistem MKS-nya dilambangkan dengan Kelvin. Sedangkan dalam sistem CGS dilambangkan dengan Celsius, Fahrenheit, Reaumur. Alat ukur yang digunakan adalah termometer, dinding labor, klinis, dan lain-lain. Yang kelima adalah kuat arus. Kuat arus dalam sistem internasionalnya dilambangkan dengan ampere atau dilambangkan dengan A, sedang dalam sistem CGS dilambangkan dengan miliampere, mikroampere, dan kilo.
Alat ukur yang digunakan adalah ampermeter dan multimeter. Yang ketujuh adalah intensitas cahaya. Dalam SI dilambangkan dengan candela atau CD. Dalam GS dilambangkan mili, CD, mikro, CD, dan lain-lain. Alat ukur yang digunakan adalah light meter. Yang ketujuh adalah jumlah zat. Dalam satuan internasional dilambangkan dengan mol, dan dalam satuan CGS dilambangkan dengan milimol, mikromol, dan lain-lain. Alat ukur yang digunakan adalah neraca. Tidak dapat diukur langsung, caranya ditentukan massa benda terlebih dahulu. Masuk yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran-besaran pokok. Beberapa contoh besaran turunan dibagi menjadi 11. Yang pertama adalah luas. Luas adalah turunan dari besaran pokok panjang kali lebar yang dilambangkan dengan satuan M, meter. Yang kedua adalah volume. Volume turun dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi dilambangkan dengan meter kubik. Yang ketiga adalah massa jenis. Massa jenis turunan dari besaran pokok, massa dibagi volume dilambangkan dengan kilogram per meter. Yang keempat adalah kecepatan. Kecepatan turunan dari besaran pokok perpindahan dibagi waktu yang dilambangkan dengan satuan meter per sekon. Yang keenam adalah gaya. Gaya merupakan turunan dari besaran pokok massa dikali percepatan yang dilambangkan dengan satuan Newton atau sama dengan kilogram dikali meter per sekon. Yang ketujuh adalah usaha. Usaha turunan dari besaran pokok gaya dikali perpindahan yang dilambangkan dengan joule atau joule atau J. Yang ke-8 adalah daya. Daya merupakan turunan dari besaran pokok usaha dibagi waktu yang dilambangkan dengan satuan watt. Yang ke-9 adalah tekanan. Tekanan turunan dari besaran pokok gaya dibagi luas yang dilambangkan dengan Pascal atau PA. Yang ke-10 adalah momentum. Momentum turunan dari besaran pokok massa dikali kecepatan yang dilambangkan dengan satuan kilogram meter per sekon. Yang ke-11 adalah berat. Turunan dari besaran pokok massa dikali percepatan gravitasi. Lambang satuannya adalah Newton. Kilogram dikali meter per sekon. Kemudian alat ukur. Pengukuran yaitu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan satuan yang sesuai. Alat ukur yang kita bahas pada materi ini adalah alat ukur jam, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur suhu. Yang pertama adalah alat ukur panjang. Dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, mistar. Mistar mempunyai skala terkecil atau NST atau ketelitiannya 1 ml. Yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong mempunyai ketelitian 0,1 mm, bahkan ada yang ketelitiannya mencapai 0,5 mm. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur diameter benda berbentuk nula, diameter luar dan dalam tabung, dan mengukur kedalaman tabung. Yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup mempunyai ketelitian 0,1 mm sehingga baik digunakan untuk mengukur benda-benda tipis seperti ketebalan kertas dan ketebalan pelat logam. Yang kedua adalah alat ukur massa. Berupa timbangan standar neraca Auhaus
neraca 3 kaki, timbangan digital, neraca analitis, neraca langkan, dan timbangan badan. Yang ketiga adalah alat ukur waktu berupa jam pasir, arloji, dan stopwatch. Yang keempat adalah alat ukur suhu, termasuk ke dalamnya adalah termometer digital, termometer badan, termometer laboratorium, termometer maksimum dan minimum. Yang kelima adalah mengukur volume benda. Volume benda yang beraturan. Mengukur volumenya telah ditentukan melalui rumus. Volume benda yang bentuknya tidak beraturan, pengukuran volumenya dapat ditentukan menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Yang keenam adalah konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah perbandingan antara massa zat yang terlarut dengan volume terlarut. Rumusnya K sama dengan massa terlarut dibagi volume terlarut. Yang ketujuh adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan adalah perbandingan pertambahan tinggi suatu tumbuhan dengan selang waktu. Satuan laju pertumbuhan adalah cm per hari. Dapat menggunakan rumus laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Itulah materi yang dapat saya bacakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nadia. Baiklah teman-teman, apakah dari materi yang kami sampaikan tadi ada dari teman-teman yang ingin menambahkan? Izin menambahkan materi, moderator. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rivo Dwiyono Putri dengan NIM 21129110. Besaran berdasarkan cara mendapatkannya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, besaran fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan neraca. Yang kedua, besaran non-fisika, yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Dalam hal ini tidak diperlukan alat ukur, tetapi alat hitung sebagai misalnya kalkulator. Contoh besaran non-fisika adalah jumlah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rivo. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan, moderator. Silahkan, Nurul. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Anis Rowaki dari kelompok 11. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar besaran yang hanya mempunyai satu nilai saja. Untuk besaran vektor sendiri itu ada jarak, daya, usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Sedangkan pada besaran vektor yaitu ada impuls, gaya, kecepatan, berat, percepatan, perpindahan, momen gaya, momentum, tegangan permukaan, dan gaya gesek. Sekian dari saya. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih, Nurul. Baiklah, teman-teman. Apakah ada yang menambahkan lagi? Izin menambahkan materi, moderator. Silahkan, Arum. Nama saya Arum Dati, NIM 21129019, akan menambah materi dari kelompok 1, yaitu mengenai besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jika suatu besaran turunan merupakan perkalian besaran pokok, satuan besaran turunan itu juga merupakan perkalian satuan besaran pokok. Begitu juga berlaku di dalam satuan besaran turunan yang merupakan pembagian besaran pokok. Dan di dalam besaran turunan juga memiliki ciri khusus, yaitu yang pertama,
diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung. Dan yang kedua, mempunyai satuan lebih dari satu dan diturunkan dari besaran pokok. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih, Arum. Baiklah, teman-teman. Jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Dipersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Silakan, Izil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idzil Gasyan Desti, NIM 211129048. Ingin bertanya, apa saja syarat bila dikatakan itu sebagai besaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, Zil. Selanjutnya, adakah teman-teman? Izin bertanya, moderator. Silakan, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nada Salsabila. Saya ingin bertanya, apakah syarat yang harus dimiliki suatu satuan agar bisa menjadi satuan standar? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Silahkan, Radia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radia Jumardita dari kelompok 14 ingin bertanya kepada kelompok materi. Pertanyaannya, apa kelemahan dari besaran pokok, besaran turunan? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Radia. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan, Kiranti. Baiklah, perkenalkan, nama saya Kiranti Halimah, NIM 211292234, ingin bertanya, apa saja contoh konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin bertanya, moderator. Silakan, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ferani, NIM 211292279. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1 bahwa yang saya ketahui, yang dikatakan dalam penyajian tadi bahwa stopwatch merupakan salah satu alat untuk mengukur waktu. Yang saya ketahui, stopwatch itu terdiri atas dua, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Nah, yang menurut kelompok 1 yang mempunyai tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Jelaskan juga alasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, moderator. Izin bertanya, moderator. Iya, silakan, Intan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Intan Maharyani, NIM 211293379. Pertanyaan saya, jelaskan secara detail fungsi dari neraca Ohaus, neraca 3 kaki, neraca analitis, neraca langkan, dan bagaimana prinsip kerja dari keempat neraca tersebut. Terima kasih. Kembali ke moderator. Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Amelia Andini. Pertanyaan saya, jelaskan perbedaan hubungan besaran dan satuan. Terima kasih, moderator. Izin bertanya, moderator. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Zikral Sabila Putri dengan NIM 2119146. Ingin bertanya, bagaimana jika satuan baku, satuan internasional dihapuskan? Bagaimana kita mencari satuan tersebut? Bagaimana kita mencari besaran tersebut? Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Yulina Desri Haryati, NIM 211295009 dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, sebutkan sebuah contoh soal tentang mengukur volume benda. Terima kasih, moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya lagi?
Izin bertanya moderator. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nadia Revita Sandi dengan NIM 21129260. Jadi pada makalah kelompok 1 disebut bahwa satuan baku terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem MKS dan sistem CGS, di mana sistem CGS ini disebut juga dengan satuan Gaussian. Jadi, mengapa sistem CGS ini disebut dengan satuan Gaussian? Sekian, terima kasih. Terima kasih, Nadia. Apakah tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Udah? Berarti apa ya, menjelang kelompok penyaji menjawab, lihat aja video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan video hari ini kita akan membahas mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Nah, seperti yang kita tahu, besaran fisika itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, besaran fisika ini terbagi atas dua, ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai pengukuran tunggal dan pengukuran berulang, serta alat-alat apa saja yang kita gunakan untuk mengukur besaran fisika tersebut, seperti neraca, stopwatch, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan lain-lain sebagainya. Besaran akan kita bahas pada video hari ini. Yang pertama itu adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Nah, apa saja sih yang masuk kepada besaran pokok? Yang pertama itu adalah panjang, dengan lambang besaran pokoknya adalah L. Lalu yang kedua adalah massa, dengan lambang besaran pokoknya adalah M kecil. Lalu nama besaran pokok yang ketiga adalah waktu, dengan lambang besaran pokoknya adalah T. Selanjutnya, nama besaran pokoknya adalah suhu, dengan lambang besaran pokoknya adalah T besar. Lalu besaran pokok kuat arus listrik, dengan lambang besaran pokoknya adalah I kecil. Lalu jumlah zat, dengan lambang besaran pokoknya adalah N, serta yang terakhir besaran pokoknya yang namanya intensitas atau lambang besaran pokoknya adalah L, dengan dimensi seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, kita juga akan membahas besaran turunan. Apa saja sih yang dimaksud dengan besaran turunan? Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, apa saja contohnya? Seperti luas, volume, berat, dan lain sebagainya, karena terdiri dari beberapa besaran pokok. Nah, besaran turunan ini itu adalah hasil perkalian atau pembagian dari besaran pokok itu sendiri. Nah, misalnya seperti luas. Luas bisa kita jabarkan menjadi panjang dikali lebar atau P dikali L, di mana panjang adalah besaran pokok dan lebar adalah juga besaran pokok. Demikian juga misalnya dengan kecepatan. Kecepatan itu adalah besaran turunan. Besaran turunan yaitu turunan dari besaran pokok yang seperti kita tahu, kecepatan itu berasal dari rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Seperti yang kita tahu, jarak itu adalah besaran pokok dan waktu itu juga adalah besaran pokok. Nah, di sini aku punya mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Ketiga alat ukur ini sebenarnya sama-sama untuk mengukur besaran panjang, tapi yang bikin beda itu adalah ketelitiannya.
di mana semakin kecil ketelitiannya, maka presisi pengukurannya semakin bagus. Nah, kita buktikan dengan mengukur tebal handphone ini. Pertama-tama kita coba menggunakan mistar dengan skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Dengan cara mengukurnya sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah 0,8 cm. Terus kita coba ukur pakai jangka sorong. Dengan jangka sorong ini mempunyai dua skala ketelitian, di mana ada yang namanya skala utama dengan ketelitiannya 1 mm atau 0,1 cm dan skala nonius yang ada di bawahnya dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm yang menjadi skala terkecil jangka sorong ini. Nah, kalau pakai jangka sorong yang harus kita perhatikan itu adalah kedua skalanya pas lagi kita menentukan panjang suatu benda, di mana yang perlu kita perhatikan pada skala utama adalah mana yang berhimpit dengan angka 0. Kita anggap skala nonius yang berhimpit sama dengan skala garis utama yang benar-benar sejajar. Nah, garis itu nanti yang bakal menjadi skala terkecil dari jangka sorong, lalu nanti ditambahkan dengan hasil pengukurannya. Jadi bisa kita lihat skala yang berhimpit adalah skala yang kelima. Berarti bisa kita lihat pengukurannya adalah 0,8 cm ditambah 5 dikali 0,01 cm, yaitu menghasilkan 0,85 cm. Kelihatan kan bedanya antara mistar dan jangka sorong? Sekarang kita akan coba bandingin dengan hasil pengukuran mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini sama memiliki skala utama dan skala nonius, di mana pada mikrometer sekrup ini skala terkecilnya adalah 0,5 mm dengan skala nonius yang ada di selubung luar skala terkecilnya adalah 0,1 mm, paling kecil di antara dua alat ukur tadi. Nah, yang pertama yang kita harus perhatikan adalah garis skala utama yang paling dekat dengan selubung luar. Terus perhatikan garis mendatar di skala nonius yang berhimpit sama dengan garis mendatar yang ada di jangka sorong. Nah, bisa kita lihat skala utama yang paling dekat dengan selubung luar adalah 8,5 mm dan garis mendatar skala noniusnya yang berhimpit itu adalah pada angka 34. Nah, jadi jika kita ukur, maka terdapat pengukuran handphone tadi adalah 8,5 mm, yaitu skala utamanya ditambah skala noniusnya yang pada skala 34 dikali dengan ketelitiannya 0,01 mm, sehingga menghasilkan 8,84 mm atau 0,884 cm. Buktikan bahwa semakin kecil ketelitiannya, maka alat ukur yang kita pakai itu presisinya adalah semakin sempurna. Nah, jadi hasil pengukuran itu semakin kecil ketelitiannya, maka hasilnya pun akan semakin mendekati sempurna. Nah, jadi ada juga kita kenal yang namanya istilah ketidakpastian, atau kita juga menyebutnya dengan delta X atau ketidakpastian yang biasanya dipakai itu adalah ketidakpastian mutlak setengah dari skala terkecil dari alat ukur tersebut. Jadi setengah dari 0,1 cm itu adalah 0,05 cm. Ketidakpastian mutlak untuk jangka sorong adalah 0,05 cm dan untuk mikrometer sekrup adalah 0,05 cm. Makin kecil ketidakpastian mutlaknya, maka makin akuratlah pengukurannya. Udah bisa dijawab kelompok penyaji. Pertanyaan temannya. Sudah ada beberapa yang bisa terjawab, Bu. Oke, silakan.
Baiklah, pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Amel, yaitu jelaskan hubungan antara besaran dan satuan. Besaran merupakan pokok permasalahan yang diukur, sedangkan satuan merupakan keterangan pengukurnya. Contohnya, besaran panjang satuannya dalam MKS adalah meter, dan satuannya dalam CGS adalah sentimeter. Bagaimana dengan Amel, apakah paham? Ya, saya paham. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Putri Kairani. Di antara stopwatch analog dan digital, manakah yang mempunyai tingkat ketelitian lebih tinggi? Yang memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi yaitu stopwatch digital. Karena stopwatch analog memiliki ketelitian 0,1 detik atau 1 milidetik, sedangkan stopwatch digital memiliki ketelitian sampai dengan 0,01 detik atau 0,1 milidetik. Bagaimana dengan Putri? Terima kasih Yona, saya cukup puas dengan jawaban yang Anda berikan. Terima kasih Putri. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ijil. Apa syarat dikatakan itu sebagai besaran? Yang pertama, yaitu dapat diukur atau dihitung. Yang kedua, dapat dinyatakan dengan angka atau mempunyai nilai. Dan yang ketiga, yaitu mempunyai satuan. Bagaimana dengan Ijil? Apakah paham? Terima kasih moderator atas jawabannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Yulina. Sebutkan salah satu contoh soal mengukur volume benda. Baiklah, kali ini saya akan memberikan contoh soal, yaitu mengukur volume benda yang teratur. Contohnya, suatu benda memiliki bentuk menyerupai kubus. Panjang sisi benda tersebut adalah 8 cm. Maka carilah volume benda tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa kubus adalah benda yang beraturan dan rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi, 8 kali 8 kali 8 cm sama dengan 512 cm kubik. Bagaimana dengan Yulina? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, moderator. Terima kasih, moderator. Terima kasih, Yulina. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kiran. Berikan contoh soal mengenai konsentrasi larutan dan laju pertumbuhan. Saya akan menjawab contoh soal dari laju pertumbuhan terlebih dahulu. Contohnya, Anita menanam kacang hijau dalam pot. Pada awal pengukuran, tinggi kecambah dari permukaan 2 cm, selang 5 hari kemudian tinggi kecambah menjadi 8 cm. Berarti di sini diketahui pertumbuhannya yaitu dari 2 cm sampai 8 cm, sedangkan waktunya yaitu 5 hari. Berdasarkan materi yang telah dibacakan tadi, bahwa rumus dari laju pertumbuhan adalah pertumbuhan per waktu. Maka 8 dikurang 2 per 5 sama dengan 7 per 5. Dan dapat hasilnya yaitu 1/4 cm per hari. Bagaimana dengan Kiran? Apa bisa dipahami? Bisa, moderator. Terima kasih. Terima kasih, Kiran. Baiklah, sisa pertanyaannya saya serahkan kepada teman saya, yaitu Nadia Ramadhani. Silahkan kepada Nadia. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kiranti yang mengenai konsentrasi larutan. Saya mengambil contoh seperti ini. Abi melarutkan 5 gram garam dapur ke dalam 250 ml air. Berapakah konsentrasi larutan garam yang terjadi dalam satuan gram per liter? Jawabannya adalah dapat diketahui massa terlarut adalah 5 gram, volume larutannya 250 ml, dapat dijadikan ke liter yaitu 0,25 liter. Pertanyaannya adalah
berapakah jumlah konsentrasi larutan. Yang kita ketahui, rumus dari konsentrasi larutan yaitu massa larutan dibagi volume larutan, yaitu 5 gram dibagi 0,25 liter, dapat hasilnya 10 gram per liter. Sekian jawaban dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Nadia. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan dari kami yang tidak bisa kami jawab. Apakah ada dari teman-teman yang mau membantu menjawab? Maaf sebelumnya, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Revita Sandi. Ya, silakan dilanjutkan. Pertanyaan dari Nadia Revita Sandi adalah, jelaskan mengapa sistem CGS disebut juga dengan satuan Gaussian. Saya akan menjawabnya, karena sistem CGS merupakan singkatan dari sentimeter gram sekon atau sentimeter gram detik atau lebih dikenalnya dengan satuan Gaussian. Karena istilah satuan CGS dianggap tidak jelas menurut salah satu ilmuwan, maka istilah CGS diganti atau lebih dikenal dengan sebutan satuan Gaussian. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, Nadia. Apakah semua pertanyaan sudah terjawab atau ada beberapa yang tidak diketahui lagi? Izin menambahkan jawaban, moderator? Ya, silakan Arum. Perkenalkan, nama saya Arum Dati, NIM 21121919, akan menambah jawaban dari soal Amelia Andini. Yang mana pertanyaannya, jelaskan hubungan antara besaran dan satuan. Nah, besaran didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur, yang didapat dari hasil pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk angka dan satuannya. Nah, dari penjelasan ini dapat terlihat bahwa besaran dan satuan memiliki hubungan yang erat dan saling berkaitan. Dan keduanya dan kita pun tidak bisa mengatakan suatu besaran tanpa didampingi satuan. Sebagai contoh, misalnya kita melakukan suatu pengukuran terhadap suatu besaran dengan menggunakan alat ukur tertentu. Dan misalnya hasil pengukuran mencatat angka 25. Kemudian angka 25 ini kita informasikan kepada orang lain bahwa hasil pengukurannya adalah 25. Pada angka 25. Tentu saja yang diberitahu hasil pengukuran itu akan bertanya kembali kepada kita. Dengan angka 25 itu, apa yang telah diukur? Jadi pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa dengan menginformasikan angka 25 saja, orang tidak akan mengerti apa yang kita ukur. Nah, disinilah pentingnya besaran dan satuan, yakni harus berdampingan saling menjelaskan satu sama lain. Jika kita ingin menjelaskan apa yang kita ukur, maka dengan mencantumkan satuan, orang akan bisa menjawab apa yang telah kita ukur. Misalnya 25 cm atau 25 meter. Sentimeter dan meter adalah salah satu satuan dalam fisika. Meski cukup sederhana, namun akan mampu memberikan kejelasan pada siapapun tentang apa yang kita ukur. Jadi jelas bagaimana peran suatu satuan dalam suatu pengukuran mampu menjelaskan kepada kita apa yang kita ukur. Dengan demikian, kesimpulannya satuan itu adalah sesuatu yang dapat menjelaskan apa yang kita ukur. Sekian jawaban dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih atas tambahan jawabannya, Arum. Izin menjawab, moderator. Baiklah, teman-teman. Ya, silakan Nadia. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmadani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zikra Salsabila Putri.
Yang mana pertanyaannya, bagaimana jika satuan baku atau satuan internasional dihapuskan? Bagaimana cara kita mencari besaran tersebut? Jawabannya adalah, jika satuan baku atau satuan internasional dihapuskan, maka kita akan kesulitan untuk melakukan pengukuran pada sesuatu. Contohnya saja, jika kita ingin mengukur jarak rumah kita dengan sekolah, maka satuan baku yang kita gunakan dapat berupa meter. Jika satuan baku tersebut dihapuskan, maka cara kita untuk mencari besaran tersebut dengan menggunakan satuan tidak baku. Contohnya saja menggunakan jengkal. Tentu saja itu akan lebih menyulitkan kita untuk melakukan suatu pengukuran. Sekian dari jawaban saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Apakah ada dari teman-teman yang ingin membantu? Oke, dari Ibu aja lagi mungkin ya. Oke, kelompok penyaji. Bu. Dah, jadi mungkin kritik dan saran dulu. Materi kelompok penyaji itu Oke, yang ini ya makalahnya. Nah, makalahnya ini terlalu sederhana. Materi kita kan bukan hanya besaran pokok, besaran turunan saja. Oke, pembahasannya lebih lengkap ya. Besaran pokok apa saja, besaran turunan apa saja, alat ukur yang digunakan, cara penggunaannya. Oke, ini terlalu sedikit. Nah, jadi tolong dilengkapi materi-materinya. Dan sama juga dengan PPT-nya. Habis itu, oke, kalau Ibu compare tadi sama yang kelompok sebelumnya. Oke. Nah, kalau yang kelompok yang tadi itu dari mulai yang pertama yang harus dibahas itu adalah besaran fisika. Jadi ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan. Ini kan udah juga dibahas sama kelompok penyaji ini kan. Kelompok 1. Jadi besaran pokok itu apa? Ada 7. Itu yang harus diketahui. Ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Itu harus dihafal. Oke. Kalau panjang, kenapa kita satuan SI, satuan internasional. Nah, jadi kan misalkan kita mau pergi 1 meter. 1 meter di Indonesia itu akan sama dengan 1 meter di seluruh negara manapun. Ya kan, 1 meter di Amerika, 1 meter di Inggris. Kenapa perlu satuan internasional? Karena mungkinlah berbeda. Misalnya 1 jengkal, misalkan. 1 jengkal Ibu sama 1 jengkal orang lain tentu beda. Jadi makanya itulah kita menggunakan satuan internasional. Jadi dimanapun kita berada, yang namanya 1 meter itu panjangnya akan sama dimanapun Anda berada. Kan itu gunanya. Nah, habis itu apa lagi? Massa. Massa itu kilogram. Itu disingkat dengan kg, second, waktu. Watt arus apa ampere, suhu, Kelvin, jumlah zat, mol atau kilomol, intensitas cahaya, kandela. Ini harus hafal ini. Oke, jadi yang sering kita pakai tentu yang satuan internasional. Kalau CGS itu adalah satuan sentigram sekon, kan itu kepanjangannya sentigram sekon. Tapi yang paling sering kita gunakan itu adalah yang SI, satuan internasional. Itu yang harus diketahui. Kalau besaran turunan apa? Itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok tadi kan ada 7. Kalau besaran turunan apa? Kita dapatkan dari perkalian atau pembagian dari besaran pokok. Kalau luas, cara mencarinya apa tadi? Panjang kali lebar. Panjang itu apa tadi? Besaran pokok kan? Nah, lebar apa? Besaran pokok juga. Habis itu volume. Volume apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang lebar tinggi ini adalah besaran pokok. Massa bagi volume. Massa itu besaran pokok, volume besaran pokok. Nah, jadi makanya yang kalau yang sudah dikali-kalikan, sifatnya dibagi-bagi, itu adalah sifatnya adalah besaran turunan. Nah, kan bisa ya. Nah, jadi kalau meter dikali meter kan meter kuadrat.
Kalau panjang lebar tinggi kan sama-sama meter, jadi meter kubik. Di situ rho itu kilogram per meter kubik. Nah ini kan sifatnya untuk pelajaran selanjutnya ya. Apa aja misalnya kita mempelajari nanti kecepatan, usaha, daya, waktu untuk materi setelah ini. Oke, untuk satuan-satuannya itu kali ini kan udah pelajaran waktu SD juga ya, merubah menit ke second, gimana caranya? Merubah jam ke second, kilometer ke meter, kali berapa, bagi berapa, meter ke senti berapa, ini kan pelajaran SD ya. Dah, bisa. Dah, kalau untuk dimensi gitu juga, misalkan panjang dimensinya apa? L besar, jadi dikasih kurung di L. Masa apa? M besar, ini kan sifatnya apa aja ya? Kayak hafalan. Kalau waktu dimensinya T besar, kuat arus, I, suhu, theta, jumlah zat N besar, intensitas cahaya J besar. Nah, dikasih kurung kurawal kayak gitu, dimensi untuk dimensi. Nah, jadi kalau misalkan luas, panjang kali lebar, panjang tadi kan L. Jadi L dikali L adalah L kuadrat. Untuk volume, L pangkat 3. Kalau massa, tadi dimensinya M besar, volume L. Karena volume itu L pangkat 3, jadi ML pangkat min 3. Maksud min 3 di sini kan yang jadi satuannya. Kalau diangkat ya ke atas L-nya, berarti dia pangkat min 3. Kan gitu aja. Dah, untuk alat ukur yang paling penting. Nah, alat ukur yang kita gunakan di sini kan ada, kalau alat ukur panjang apa saja yang kita pakai? Mistar, jangka sorong, mikrometer, skrup. Oke, kalau mistar ketelitiannya berapa? Telitian itu apa maksudnya? Nah, jadi ketelitian itu adalah setengah dari skala terkecil dari alat ukur yang kita pakai. Nah, kalau mistar, kalau punya roll di rumahnya, coba dilihat paling kecil itu yang paling kecil sekali. Itu adalah berapa? Bisa dia mengukur 1 milimeter. Dari 1 cm, dari angka 0 sampai angka 1 cm itu kan ada 10 ya angkanya. 10 angka-angka kecil itu. Jadi dari angka paling kecil itu kan ada skala terkecilnya, jarak terdekatnya. Itu adalah dia mengukur sebanyak 1 milimeter. Jadi dari 0 ke 1 cm itu ada 10 angka, di mana per angkanya itu paling kecilnya adalah 1 milimeter. Jadi untuk mencari ketelitiannya adalah setengah dari skala terkecil. Setengah dari 1 milimeter adalah 0,5 milimeter, atau kita rubah ke senti, tinggal dibagi 10 lagi, berarti 0,05 cm. Kan itu aja, kalau untuk penggaris kan gampang ya. Nah, yang mau kita pelajari sekarang kan kita fokusnya ke jangka sorong sama mikrometer skrup. Nah, kalau jangka sorong ini apa gunanya? Untuk mengukur panjang benda-benda yang kecil. Atau misalkan kalau yang bagian yang apanya ini, tangkai ukur kedalaman itu untuk mengukur kedalaman. Misalkan Anda mau tahu kedalaman gelas ukur misalkan. Nah, bisa memakai yang bagian yang ini, bagian belakang itu. Nah, habis itu untuk yang ini apa? Yang namanya mikrometer skrup. Kalau mikrometer skrup itu apa gunanya? Untuk mengukur ketebalan benda-benda yang memiliki ketebalan yang tipis. Oke. Kenapa kita memerlukan mikrometer skrup? Kenapa enggak roll aja? Karena roll itu ketelitiannya itu, kalau mikrometer skrup itu ketelitiannya lebih kecil. Oke. Jadi kalau misalkan untuk mengukur handphone misalkan, kalau panjangnya ini kan panjang ini, nggak apa-apa dia pakai mistar. Tapi misalkan untuk mengukur ketebalan yang ini misalkan, lebih baik kita memakai apa? Mikrometer skrup, Bu. Mikrometer skrup, atau misalkan bisa juga dengan jangka sorong. Tapi kalau yang sangat tipis ya, kalau tipis sekali itu lebih teliti dia dengan mikrometer skrup. Kalau jangka sorong itu dia agak lebih panjang, lebih baik digunakan jangka sorong. Itu dia. Ya. Oke, kalau jangka sorong juga berfungsi untuk mengukur kedalaman. Sedangkan kalau mikrometer skrup kan nggak bisa ya. Mikrometer skrup nggak bisa mengukur kedalaman. Nah, itu bedanya. Sekarang yang mau kita apakan? Cara membacanya lagi. Nah, misalkan, tunggu dulu. Cara membacanya.
Oke. Jangka sorong. Nah, nih. Misalkan ini contoh soal jangka sorong. Nah, jangka sorong itu yang kita lihat itu adalah mana yang dia yang sebelum angka 0. Nah, kalau bisa dilihat di sini yang di atasnya itu adalah skala utama ya, yang angka 2 sama 3 itu adalah skala utama, sedangkan angka 0, 5, 10 ini adalah skala nonius. Nah, kita lihat cara membaca jangka sorong. Sekarang kalau ini angka 2, nah angka 0-nya ini terletak di angka berapa ini yang di atasnya itu? Di angka 2,2 cm. Jadi yang sebelum angka 0 yang di bawah itu, kan skala utamanya menunjukkan angka 2,2 cm. Ya kan? Ya. Oke. Nah, jadi ini kan 0 di sini nih, ini 0. Nah, angka 0 ini kita lihat yang berimpit dengan skala utama di atasnya adalah sebelum angka 0-nya itu adalah 2,2 cm. Ini kan angka 2, kan 3, ya kan? Sebelum angka 0 yang di bawah ini adalah menunjukkan 2,2 cm. Oke, ini dia. Sedangkan untuk yang skala noniusnya, kita pakai yang berimpit. Nah, yang berimpit itu adalah, nih, kan ada panah berimpit di sini. Ini. Itu adalah pada skala berapa? Ini ada 0, 1, 2, 3. Pada skala ke 3. Makanya cara mencarinya 3 dikali 0,01 mm. Makanya dia dapat 0,1 mm, sorry. 0 dikali dengan 0,1 mm. Jadi mendapatkan hasilnya 0,3 mm. Nah, karena angka skala utama itu dia dalam senti, sedangkan yang di bawah itu dia dalam mili, makanya dirubahnya menjadi sentimeter. Jadi kalau milimeter ke sentimeter kan bagi 10 ya. Jadi hasilnya adalah 0,03 cm sehingga kita mendapatkan hasil pengukurannya adalah 2,23 cm. Oke, untuk contoh ini ada yang ragu? Ngerti? Sudah ngerti, Bu. Sudah. Oke, misalkan yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini gimana caranya? Angka 0-nya ini di angka berapa nih? 6, berapa? 6,4. 6,9. 6,8 ya. 6,8. 6,8 cm. Oke, itu untuk skala utama. Oke, yang berimpit yang mana? Skala ketiga, Bu. Yang berimpit skala yang ke-6 katanya sini ya. Angka ke-6. Yang ke-6. Ya, yang berimpit angka ke-6. Nah, ada. Berarti tadi kan 6 cm ya. Jadi 6,8 cm kan itu ya, yang sebelum angka 0 tadi ya. 6,8 cm ditambah dengan yang berimpit itu pada angka ke-6. Berarti 6 kali 0,1, ketelitian jangka sorong kan 0,1 mm ya. 6 kali 0,1 mm. Supaya sama-sama bisa ditambah, tentu harus sama dia dalam senti. Oke, dirubahlah 0,6 mm ke sentimeter, jadi 0,06 cm. Nah, ditambahkan, dapatlah hasil akhirnya 6,86 cm. Oke, bisa ya? Ngerti? Itu yang nomor 2, aman? Aman, Bu. Oke, yang nomor 3. Oke, nah ini langsung seperti kelihatan di alatnya. Kalau tadi itu kan ya, ini kayak kelihatan di alatnya seperti ini. Nah, gimana nih? Berapa pengukurannya? Yang sebelum angka 0 berapa? 3,1, Bu. 3,1. Oke, yang berimpit mana kira-kira? 3. Angka 3 berimpit ya. Ya, Bu, angka 3. 4 katanya di sini ya. 4 katanya. Nah, berarti skala tetapnya 3,1 tadi ya, 3,1 cm. Yang berimpit angka ke-4, berarti 4 dikali 0,1 mm. Supaya bisa kita tambahkan, tentu harus kita rubah sama-sama senti ya. Maka dibagi 10, jadi 0,04 cm. Jadi jawabannya adalah yang B, 3,14. Dah, nggak ada masalah ya kalau untuk jangka sorong. Dah, ini soal-soalnya banyak. Jangka sorong. Dah, kita masuk mikrometer sekrup.
Nah, kalau mikrometer sekrup itu ada kebayang alatnya ya, yang kita putar-putar itu. Udah kebayang alatnya. Pernah kan dulu SMA praktek atau gimana, pakai jangka sorong atau mikrometer sekrup kan pernah ya. Kan ada kebayang itu alatnya. Dah, jadi misalkan kalau kayak ini gimana ceritanya ini? Berapa angka yang ditunjukkan tuh skala utamanya? 2 ya. Ya, kan ada 0, 1, 2. Itu yang namanya skala utama. Nah, yang berimpit adalah pada skala keberapa? 6, Bu. 6. Oke. Oke, berarti bisa kita apakan? Kalau mikrometer sekrup itu perbedaannya kalau jangka sorong tadi kan senti, 1 milimeter, 1 skala minusnya kan. Tapi kalau untuk mikrometer sekrup sama-sama dia milimeter. Oke. Berarti kalau skala tetapnya di sini adalah 2 milimeter. Jadi ditambahkan dengan, nah kalau mikrometer sekrup ketelitiannya adalah 0,01 milimeter. Sedangkan kalau jangka sorong tadi berapa? 0,1 milimeter aja kan? Oke, kalau untuk jangka mikrometer sekrup itu 0,01 milimeter. Jadi lebih teliti lagi dia. Jadi kalau pada angka ke-6 dah kalikan aja lah. 6 kali 0,01 adalah 0,06. Dah 2 tambah 0,06 jadi hasil pengukuran kita adalah 2,06 milimeter. Oke, sampai sini udah terlihat bedanya cara mengukur mikrometer sekrup sama jangka sorong. Bisa ya? Bisa? Bisa, Bu. Nah, untuk contoh nomor 2 coba lagi berapa nih? Skala utama berapa? 4. 4,5 tuh, 4,5. Ya, 4,5 milimeter untuk skala utama. Ditambah dengan yang berimpit angka keberapa? 24. 24. Oke. Berarti 4,5 milimeter ditambah 24 itu tentu harus dikali dulu dengan 0,01 milimeter. Ya, berarti hasilnya 4,5 tambah 0,24 adalah 4,74 milimeter. Dah, begitu selanjutnya sampai soal di bawah. Bisa ya? Nggak ada masalah? Bisa ya, untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, itu kan untuk apa ya? Mistar tadi udah, jangka sorong udah, mikrometer sekrup udah. Sekarang mana lagi? Nah, ini lagi. Nah, kalau untuk alat ukur massa apa namanya? Ada yang namanya neraca Hohaus sama neraca digital. Kalau neraca digital itu kan gampang aja ya, letakkan aja benda di atas tuh udah diukurnya, udah selesai. Tidak masalah. Sekarang yang kita permasalahkan adalah neraca Hohaus. Oke, neraca Hohaus itu ketelitiannya berapa? 0,1 gram. Maksud ketelitian itu apa? Skala terkecil, sorry. 0,1 gram itu apa? Skala terkecil. Sedangkan kalau untuk mencari ketelitiannya atau delta X-nya adalah setengah dari skala terkecil. Setengah dari 0,1 gram adalah 0,05 gram. Oke, ngerti ya? Nah, untuk neraca Hohaus, kalau misalkan seperti ini gambarnya. Berapa pembacanya ini? Kan ada angka 200 itu. Habis itu angka berapa lagi tunjukannya? Angka 20. Habis itu juga ada angka 5. Nah, tinggal ditambahkan aja lagi karena mereka sama-sama dalam gram. Berarti 225 gram. 225 gram. Ya. Untuk alat ukur waktu sama. Kalau untuk stopwatch digital kan Anda tinggal baca aja lagi kan. Dah, tekan, dah ukur waktunya, dah matikan, dah ditunjukkannya waktu. Misalkan seperti yang ini 3 menit 43 detik. Itu dia. Dah, apa bedanya sama stopwatch analog? Kalau stopwatch analog berarti Anda harus menghitung berapa kali putar. Jadi maksudnya apa? Misalnya ini udah detik ke 1 detik, 2 detik, 3 detik, 5 detik. Dah, berarti untuk 1 kali putaran, misalnya dia dari angka 60 tuh udah kan kita ukur angka 60 tuh dari 0 ya. Kan di situ dulu jarumnya. Jadi pas Anda tekan kembali dia ke 60 lagi, berarti itu artinya adalah 1 menit. Bisa ya? 1 menit. Itu dia. Dah, itu untuk stopwatch. Habis itu alat ukur listrik. Apa namanya?
ampermeter. Ampermeter itu gimana cara mengukurnya? Skala yang ditunjuk jarum per skala maksimum dikali dengan batas. Nah, kalau misalkan pada gambar yang 213 ini berapa yang tunjukkannya ini? Angka yang tunjukkannya adalah 20 per berapa skala maksimum? 50. 20 per 50 dikali dengan yang mau diukurnya dihubungkannya ke berapa miliampere? 25. Nah, jadi skala yang diukur itu hasilnya adalah 20 per 50 kali 25 miliampere. Berapa hasilnya? 12,5. Hasilnya 12,5 miliampere. Oke. Dah. Itu juga kalau suhu. Suhu itu kan apa ya? Tinggal diletakkan saja misalnya Anda mau mengukur berapa suhu air yang Anda masak, misalkan Anda tinggal diletakkan saja ujung merah yang sedikit itu dicelupkan ke air. Dah, tapi jangan dipegang pula apanya kan nanti ada benang itu di atas. Jadi jangan terpengaruh oleh suhu tubuh kita. Dan nanti naik itu apanya cairan alkoholnya ke atas, dah lihat aja suhunya. Berarti itu adalah hasil pengukuran termometer. Nah, itu kan gampang aja ya. Nah, mungkin itu saja menurut Ibu yang yang penting dari pembelajaran kita pada hari ini. Gimana caranya mengukur. Habis itu besaran pokok itu harus Anda ketahui ya, harus Anda hafal ada 7. Kalau besaran turunan kan banyak. Ada pembagian perkalian itu udah besaran turunan semuanya itu. Habis itu yang harus Anda ketahui lagi besaran vektor sama besaran skalar. Oke, kalau besaran skalar apa? Besaran yang hanya memiliki nilai saja. Sedangkan kalau vektor apa? Besaran yang memiliki arah dan nilai. Nilai dan arah. Nah, maksudnya gimana ini? Misalkan Ibu kasih contoh. Ada nanti kita mempelajari pas di bab 2, pertemuan 2 atau pertemuan 3 itu tentang kelajuan. Nah, kelajuan nanti kalau besaran vektornya itu adalah kecepatan. Nah, kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu dia masuk kepada besaran skalar. Sedangkan kalau vektor itu dia masuk kepada kalau kecepatan dia masuk kepada besaran vektor. Nah, kenapa? Karena kelajuan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, kalau kecepatan apa rumusnya? Perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, kalau kecepatan ini, perpindahan itu dia memiliki nilai dan arah. Kalau jarak itu apa? Nilai saja. Misalkan Ibu, Budi pergi dari Padang ke Bukit Tinggi. Oke. Jarak dari Padang ke Bukit Tinggi 4 km lah, misalkan. 4 km. Habis itu Budi kembali lagi berhenti di tengah-tengah 2 km. Dah, kalau yang Ibu tanyakan berapa perpindahan Budi? Berapa perpindahannya? Perpindahan itu apa? Jarak dari titik awal ke titik akhir. Berarti kalau perpindahan yang ditanya berapa? 2 kilometer. Pindah ini kan 0 km, ini 4 km. Dia kan berpindah dari titik akhir kan dari sini ke sini kan? Iya. Ya, berarti makanya perpindahannya adalah 2 km. Sedangkan kalau ditanya jarak, berapa jarak yang ditempuhnya sama si Budi? 6 km. 6 km. Nah, itulah yang membedakan nanti yang namanya besaran vektor dan yang namanya adalah besaran skalar. Ngerti ya? Bisa? Nah, kalau besaran vektor itu biasanya kecepatan itu kita kasih kalau vektor itu ada tanda panah di atasnya. Tapi kalau kelajuan biasa tuh V biasa aja kita buat. Itu aja tandanya kalau besaran itu masuk besaran vektor atau dia masuk besaran skalar saja. Dah, ini tuh untuk materi pada hari ini. Dah, colong ditambahkan ya kelompok penyaji kelompok 1 terlalu sedikit sekali materinya.
Jadi tolong ditambahkan cara membacanya atau contoh soal jangka sorongnya, mikrometer sekrupnya, gimana caranya. Jadi tolong ditambahkan materinya lebih lengkap lagi untuk kelompok 1. Nah, habis itu di e-learning itu silakan diisi absennya. Habis itu juga ada soal latihan di sana. Jadi tolong dikerjakan, tolong diapakan paling lambat minggu depan itu harus dikerjakan. Jadi untuk latihan kita hari ini ya, untuk pertemuan 1 ini silakan dikerjakan, kan ada di e-learningnya soal latihan. Jadi tolong diuploadkan. Jadi cara mengerjakannya terserah aja, boleh diketik atau misalkan Anda mau tulis tangan, boleh ditulis tangan di kertas, habis itu difoto dan masukkanlah ke sana tugasnya. Ya. Saya ingin tanyakan sampai materi hari ini diharapkan mengerti ya untuk materi hari ini. Kalau ditumpuk-tumpuk nggak mengertinya susah. Oke. Dah, kalau nggak ada pertanyaan untuk materi hari ini, jadi itu untuk kelompok 1 tolong diperbaiki makalah dan PPT-nya, dan untuk kelompok yang lain silakan diuploadkan juga makalahnya saja. Untuk minggu depan silakan tampil kelompok 2. Kalau yang lain tentu makalahnya aja ya, kelompok 2 makalah dan dah, kalau nggak ada pertanyaan. Ada, Bu. Ada. Kenapa? Bu, masalah yang latihan tadi, Bu. Gimana? Masalah yang latihan di learning tadi, Bu. Kan tadi udah kita lihat, Bu, latihan itu nggak ada soalnya, Bu. Cuma ada tempat ngumpulnya aja, Bu. Ada di linknya, Ada soalnya Irzam. Ada soalnya Irzam, di download dulu. Oh, di download link. dulu soalnya, ada di link. Jadi Anda tekan yang soalnya itu, kan temannya ada ngerti itu. Udah, tolong tunjukkan kayak temannya ya. Terima kasih, Bu. Oke. Udah lagi? Tanyakan. Jadi soalnya di apa? Di link Ibu linkkan. Jadi tolong di-download dulu baru nanti Anda bisa lihat soalnya apa. Ya? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diapakan ya? Apanya? Recording. Ya, recordingnya diuploadkan ke YouTube ya.